Oke, selamat datang di pembahasan kali ini. Hari ini kita bakal ngebangun semacam perangkat matematika dari nol untuk benar-benar menguasai dan mengukur ruang 3 dimensi. Kalau Anda pernah penasaran gimana persisnya komputer bisa memahami ruang di sekitar kita, nah Anda ada di tempat yang tepat. Kita akan jalan bertahap, mulai dari anatomi dasar sebuah vektor, lanjut ke perkalian titik dan hubungannya dengan sudut, lalu masuk ke perkalian silang, dan akhirnya kita bakal pakai semua alat ini buat memplot garis dan bidang yang nyata. Langsung aja kita masuk ke fondasi utamanya, anatomi dari sebuah vektor. Coba bayangin, vektor itu kayak instruksi GPS yang super presisi. Dia ngasih tahu Anda dengan pasti seberapa jauh harus jalan dan ke arah mana tepatnya. Ini beda banget sama besaran skalar yang cuma sekedar angka aja, kayak jarak tempuh atau suhu ruangan. Skalar kan nggak peduli Anda mau kemana, nah kalau vektor, arah itu segalanya. Secara visual, kita sering lihat vektor ini sebagai panah yang bebas melayang gitu aja di ruang angkasa. Tapi, buat ngelakuin perhitungan matematika yang sebenarnya, kita harus mengikat mereka ke dalam sebuah grid koordinat. Caranya? Dengan memecah panah-panah ini jadi komponen-komponen spasial tertentu. Terus, begitu kita udah punya banyak vektor yang memetakan suatu ruang, ada satu pertanyaan krusial yang muncul. Gimana caranya kita ngukur secara presisi sudut yang terbentuk kalau ada dua jalur vektor ini yang saling bersilangan? Nah, buat ngejawab teka-teki spasial itu, kita butuh alat penting pertama kita, dot product atau perkalian titik. Keajaiban dari dot product ini ada di cara kerjanya yang cerdas banget. Dia menghubungkan panjang asli dari dua vektor dengan nilai kosinus dari sudut di antara mereka. Jadi, kita bisa secara aljabar mengekstrak tepat berapa besar sudut persilangan itu, tanpa perlu nebak-nebak lagi. Dan ada trik yang jauh lebih praktis lagi. Kalau hasil perhitungan dot product dari dua vektor itu ketemunya persis di angka 0, bam, kita langsung tahu kalau dua arah tersebut membentuk sudut 90 derajat yang sempurna, alias ortogonal. Ini tuh bener-bener jalan pintas yang sangat berlian. Menariknya lagi, dot product ini punya kelakuan yang mirip banget sama perkalian angka biasa. Dia punya sifat-sifat aljabar yang praktis, seperti simetri di mana urutan nggak masalah, dan juga distributif. Kesederhanaan inilah yang bikin dia jadi alat yang sangat fleksibel dan bisa diandalkan. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau kita nggak cuma butuh angka skalar yang ngewakilin sudut? Gimana kalau situasi nuntut kita buat menciptakan sebuah jalur arah atau vektor yang benar-benar baru? Disinilah kita butuh satu operasi khusus yang dirancang untuk ruang 3 dimensi, cross product atau perkalian silang. Oke, bentuk aljabar pakai determinan ini mungkin kelihatan agak ribet ya di awal, tapi tujuan utamanya tuh luar biasa. Dia secara matematis menggaransi terciptanya sebuah vektor ketiga yang posisinya tegak lurus sempurna terhadap kedua vektor asli Anda. Tapi ingat baik-baik, arah itu penting banget di sini. Cross product itu punya sifat anti-komutatif. Artinya, kalau Anda menyilangkan vektor U dengan V, hasilnya bakal ngasih arah yang persis berlawanan dibandingkan kalau Anda menyilangkan V dengan U. Benar-benar kebalikannya. Secara visual pun ini rapi banget. Panjang atau besaran dari hasil cross product ini sebenarnya nunjukin luas jajaran genjang di antara dua vektor tadi. Dan kalau operasinya kita perluas lagi jadi produk skalar rangkap 3, kita bahkan bisa langsung ngitung total volume dari sebuah ruang 3 dimensi. Sekarang mari kita pakai semua fondasi tadi buat benar-benar membangun geometri di ruang 3D kita. Kalau kita mau mendefinisikan sebuah bidang datar yang tak terbatas di ruang 3 dimensi, kita cuma butuh satu titik koordinat di bidang itu dan satu vektor normal. Vektor normal ini semacam tiang yang menonjol lurus keluar dari bidangnya. Dan tebak, kita bisa dapetin vektor ini pakai cross product yang baru aja kita bahas. Hal yang sama berlaku kalau kita mau memetakan garis lurus yang melesat menembus 3 dimensi. Kita cukup pakai persamaan parametrik yang dikendalikan oleh sebuah titik awal dan pastinya sebuah vektor arah spesifik yang ngasih tahu ruang kemana garis itu harus bergerak. Mari kita gabungkan semuanya dalam satu skenario praktis. Misalnya kita mau ngitung jarak absolut terpendek dari sebuah titik yang melayang bebas, langsung turun ke sebuah bidang datar. Kita tinggal identifikasi koefisien bidangnya, tentukan titik targetnya, lalu pakai rumus jarak. Sangat elegan dan sangat presisi memanfaatkan sifat vektor yang udah kita pelajari. Nah, saat kita menutup pembahasan perangkat matematika ini, coba tanyain deh ke diri Anda sendiri. Mungkinkah video game 3D favorit Anda atau bahkan sistem autopilot pesawat bisa eksis tanpa fondasi ini? Realitanya nggak bakal bisa.
Operasi vektor dasar inilah yang jadi kerangka tak terlihat di balik fisika modern, teknik, sampai grafik komputer. Pertanyaannya sekarang, setelah Anda menguasai bahasa ruang 3D ini, apa yang bakal Anda bangun selanjutnya?